Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aksir Hidayat dari kelas KPI 4C ingin menjawab pertanyaan dari soal UTS administrasi dakwah. Yang pertama adalah administrasi dakwah adalah salah satu proses dan kumpulan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tugas-tugas dakwah. Dan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Terutama dalam konteks dakwah yang dilakukan di masjid dan acara keagamaan lainnya. Administrasi dakwah itu tidak terbatas pada kegiatan berdakwah di acara keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga agama atau kantor Kementerian Agama. Sebenarnya administrasi dakwah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perorganisasian dalam Islam di masjid atau tempat dakwah Islam lainnya, dengan tujuan mencapai tujuan dakwah itu sendiri di tempat-tempat penyelenggaraan keagamaan tersebut. Dan berikut ini adalah ada beberapa cara di mana administrasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi. Yang pertama adalah pengelolaan dakwah. Ini adalah ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini, administrasi dakwah membantu dalam perencanaan yang sistematis dan terstruktur dari kegiatan dakwah itu sendiri. Dengan adanya perencanaan yang matang, pengelolaan dakwah itu dapat dilakukan dengan lebih efisien, gitu. Terus ada pengorganisasian. Dan pengorganisasian yang efektif ini adalah administrasi dakwah membantu dalam pengorganisasian yang efektif dari semua elemen yang terlibat dalam dakwah, gitu, seperti tenaga manusia, anggaran, materi dakwah, dan infrastruktur, gitu contohnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk perkembangan zaman membawa tantangan dan peluang baru dalam administrasi dakwah. Untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut, maka format administrasi dakwah haruslah adaptif dan inovatif. Berikut ini adalah beberapa cara atau format administrasi dakwah yang dapat diimplementasikan oleh administrator. Yaitu yang pertama adalah optimalisasi teknologi, yang hal ini menjadi alat yang sangat efektif dalam dakwah modern, gitu. Karena administrasi dakwah harus memanfaatkan teknologi seperti media sosial, situs web, aplikasi seluler, atau platform-platform lainnya, gitu. Yang kedua ada pembentukan tim yang terampil dan terlatih. Jadi administrasi dakwah itu harus melibatkan tim yang terampil dan terlatih dalam bidangnya. Tim ini dapat terdiri dari administrator, penceramah, ahli teknologi, manajer acara, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada database dan analisis data. Nah, administrasi dakwah juga perlu memanfaatkan basis data yang terorganisir untuk menyimpan informasi tentang audiens, kontak, kegiatan dakwah, dan perkembangan lainnya. Dan yang keempat ada sistem pelaporan dan evaluasi. Nah, di dalam administrasi dakwah ini harus melibatkan sistem pelaporan dan evaluasi yang teratur. Hal ini memungkinkan pengumpulan data, pelacakan kegiatan, evaluasi kinerja, serta pelaporan kemajuan dakwah itu sendiri. Dan sistem ini sangat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan dalam pengelolaan dari dakwah tersebut. Mungkin itu jawaban untuk UAS administrasi dakwah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.